Suaranya kecil, Kak, maaf. Suaranya kecil, sekarang masih kecil sebentar. Masih, Kak. Udah lebih jelas belum? Udah, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Oke, baik. Lanjut ya. Kalian PO hari Sabtu ya? Iya, Kak. Hmm. Ya, kita masuk ke yang pertama yaitu terkait tentang farmakoterapi dari tulang dan sendi. Di mana di sana itu dibagi jadi beberapa penyakit ya. Ada osteoartritis, kemudian rheumatoid arthritis, osteoporosis, dan juga ada asam urat. Kita kupas satu persatu. Jadi yang pertama yaitu tentang osteoartritis. Nah, untuk etiologi dan juga patofisiologinya, yang perlu kita mengerti adalah osteoartritis adalah penyakit di mana kartilago itu dia mencerminkan kegagalan kondrosit dalam mempertahankan keseimbangan antara pembentukan dan juga penghancuran kartilago. Sehingga ketika dia gagal untuk mempertahankan keseimbangan ini menyebabkan hilangnya kartilago pada sendi, terus muncul inflamasi lokal, lalu ada perubahan patologi pada tulang, dan juga ada kerusakan lanjut yang dirangsang oleh tulang yang terpengaruhi adanya akibat dari tidak dapat mempertahankan keseimbangan tersebut. Dan untuk faktor resiko yang paling sering menyebabkan dari osteoartritis yaitu ada usia, kemudian obesitas, lalu jenis kelamin, di mana wanita itu lebih beresiko untuk terkena osteoartritis, dan pekerjaan, olahraga tertentu, riwayat pembedahan atau trauma sendi, kemudian ada pekerjaan yang melibatkan kegiatan seperti berdiri, jongkok, berlutut, meningkatkan atau memindahkan barang berat, itu juga dapat meningkatkan resiko terjadinya osteoartritis. Dan juga ada faktor genetik juga. Untuk obesitas dia menjadi faktor resiko karena ketika terlalu gemuk pun sendi dan tulang akan ketimpaan beban yang cukup berat, dan itu ketika kartilagonya dia lagi tidak bisa mempertahankan keseimbangan, maka beban di tulang akan lebih berat dan akan jadi pemicu juga untuk menghancurkan si kartilago tersebut. Dan kita perlu ketahui juga, karena tadi bahasanya tentang kartilago, maka kita perlu kenal dari struktur, fungsi, dan juga komposisi si kartilago. Di mana artikular kartilago dia itu kelihatan. Di mana dia itu memiliki sifat viskoelastis yang menyediakan lubrikasi pada gerakan. Itu kayak oli ya, karena kayak motor aja kalau misal dia kan butuh oli, dan ini tulang juga iya. Kemudian peredaman goncangan selama pergerakan yang cepat dan selama dia menopang beban. Kartilago sendiri itu terdiri dari air, kolagen, kondrosit, dan protein lain. Ada proteoglikan, kemudian ada molekul asam hyaluronat. Untuk komponen utama dari artikular kartilago, dia adalah kolagen tipe 2 dan juga agregan. Di mana agregan sendiri itu adalah merupakan proteoglikan yang berikatan dengan si asam hyaluronatnya. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, di mana di sebelah kiri ini adalah kondisi sendi yang normal. Ini seperti ini. Terus kemudian ketika
dia ada osteoartritis. Ini pembentukannya tuh dia ada begini, di mana dia ada remodeling, terus ada penebalan, terus ada fibrilasi, terus kehilangan volume dari si kartilagonya juga. Kemudian di sana ada proses degradasi dari artikular kartilago, dan di sini di akhir ada osteofitosis dan juga tumbuhnya jaringan yang lembut nih di batas-batas dari si sendinya, si tulangnya nih. Dan untuk gejala dan tanda sendiri dari osteoartritis adalah nyeri pada saat diam atau bahkan bergerak, lalu kaku pada sendi, bengkak, dan ini untuk durasi itu kurang dari 30 menit. Dia sering sekali dipengaruhi oleh cuaca, pergerakan sendinya jadi terbatas, lalu ketidakstabilan sendi dalam menyangga beban. Tandanya itu apa sih? Tandanya adalah terdapat nodul pada sendi yang terpengaruhi, kemudian jarak antar sendi jadi mengecil, dan bisa juga sendinya jadi tidak sejajar. Itu untuk gejala dan tanda. Nah, untuk data lab dan juga tes diagnostik yang dibutuhkan adalah misalnya dia memakai tes radiologi seperti rongsen. Di sana kita bisa melihat dari keparahan osteoartritis itu sendiri. Untuk farmakologi kita perlu tahu sendiri ya dari tujuan terapinya dulu, yaitu untuk mengurangi nyeri dan kaku, kemudian untuk memperbaiki mobilitas sendi, lalu untuk membatasi kerusakan fungsional, dan juga untuk meningkatkan kualitas hidup. Kalau tujuan terapinya tadi yang pertama untuk nyeri, pasti teman-teman dari sini udah otomatis harus berpikir akan ada anti nyeri yang kita pilihkan pada saat memberikan farmakia. Ini maaf, farmakoterapi maksudnya. Nah, mari kita lihat untuk pilihan obatnya. Nah, ini untuk lini pertama, kalau untuk anti nyerinya bisa kita berikan paracetamol kalau semisal dia punya si lambung ya, punya gangguan lambung. Dimana teman-teman sudah hafal ya dari mekanisme paracetamol itu adalah menghambat COX sehingga tidak ada terbentuk si prostaglandin. Nah, kemudian kita bisa beri oral NSAID, tinggal dipilih kalau semisal ternyata ketika paracetamol belum bisa dijadikan sebagai anti nyeri pada orang yang memiliki gangguan lambung, teman-teman mungkin bisa milih untuk memakai oral NSAID tapi yang selektif. Misalnya di sini ada Selekok. Ada juga yang non-selektif. Non-selektif itu seperti aspirin, diklofenak, ibuprofen, ketoprofen, asam mefenamat, meloxicam, dan juga piroxicam. Kemudian ada juga pilihan terkait topikal NSAID. Contohnya itu diklofenak di apotek kesediaannya. Kemudian ada juga topikal capsaicin. Lalu bisa diberikan intraartikular kortikosteroid seperti triamcinolon atau bisa metilprednisolon. Ini biasanya untuk si peradangannya ya. Itu untuk lini pertama. Kemudian menggunakan oral NSAID itu perlu dapat perhatian pada pasien dengan riwayat pencernaan tadi seperti asam lambung atau juga usia lanjut. Karena biasanya di sana ada hipertensi, dia juga cukup mempengaruhi. Jadi perlu kita benar monitoring ketika kita menemukan pasien-pasien seperti ini. Nah, untuk lini kedua itu kita pilih ketika anti nyeri pada lini pertama ini sudah tidak bisa memberikan farmakoterapi yang kita harapkan. Maka kita lanjut ke lini kedua, di mana lini kedua itu untuk anti nyerinya dia sudah cukup tinggi ya. Di sana sudah ada yang pertama pilihannya itu ada analgesik opioid seperti tramadol, terus oksikodon dan juga morfin, terus ada juga duloxetin
Mekanismenya dia dengan menghambat transmitter nyeri di sentral nervous system, kemudian asam hyaluronat intraartikular, lalu ada juga glukosamin dan juga kondroitin. Dia mekanismenya adalah untuk menstimulasi sintesis proteoglikan. Itu terkait dengan terapi dari osteoartritis. Kemudian selain terapi dengan obat, ada nggak sih terapi non farmakologinya? Nah, ini bisa kita lihat. Untuk terapi non farmakologi bisa kita gunakan terkait dengan cara olahraga. Izin Kak, maaf Kak. Ya, Di aku PPT-nya nggak pindah. nggak pindah. Yang lain pindah nggak? Halo, apa yang lain sama juga nggak pindah? Coba aku stop dulu. Udah pindah belum ya? Udah Kak, tapi tadi nggak pindah gitu. Oke. Kita lanjut ya ke terapi non farmakologinya tadi. Itu ada olahraga, kemudian ada kita perlu mengurangi berat badan apabila ternyata berat badannya kita itu melebihi atau obesitas ketika kita hitung nilainya ya. Lalu kita juga bisa mengedukasi si pasien. Kemudian bisa juga ketika misal sudah susah bergerak, bisa pakai alat bantu gerak seperti tongkat. Terus bisa kita berikan dengan kompres hangat, lalu bisa operasi. Yang terakhir ya, ini untuk operasi. Kemudian untuk evaluasinya, evaluasi yang perlu kita lihat adalah karena dari osteoartritis itu ada gejala seperti nyeri, kaku, bengkak, maka yang kita lihat pertama terkait dengan perbaikan gejala. Apakah dari pengobatan yang sudah kita pilihkan itu gejalanya itu mulai membaik atau berkurang dari nyeri, kemudian dari kaku, dan juga dari bengkaknya. Lalu efek samping obat. Apakah ada efek samping obat yang muncul ketika kita berikan obat untuk terapi COA ini? Misal teman-teman memberikan NSAID, apakah di sana dia muncul? Misal pasiennya ternyata jadi ada gangguan pencernaan. Nah, itu kan perlu kita lihat juga. Lalu terkait dengan kualitas hidup. Gimana sih kualitas hidup pasien setelah mendapatkan pengobatan? Apakah jadi lebih baik atau menurun? Kemudian dari mobilitas pasien, perpindahannya dia, pergerakan kegiatannya dia, apakah dia jadi lebih gampang melakukan kegiatan atau jadi lebih bisa yang tadinya susah atau jadi lebih bisa dalam menghandle kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian dari kepatuhan pengobatan ini, apakah si pasien dalam meminum obat itu sudah patuh? Ini bisa kita lihat sih, kalau dia patuh pasti akan muncul perbaikan dari gejala seperti nyeri, kaku, dan juga bengkak. Itu terkait osteoartritis. Kemudian kita lanjut ke rheumatoid arthritis ya. Nah, pada rheumatoid arthritis ini, sel imun itu tidak dapat membedakan sel tubuh dan juga sel asing. Jadi, sama mereka itu diserang, baik itu yang harusnya mereka hanya menyerang sel asing, ternyata mereka juga menyerang sel tubuh yang dia seharusnya tidak terserang atau seharusnya dia ada di dalam tubuh kita. Sehingga dia kalau misal ini sel tubuh dan sel asing terserang, maka akan menyerang ke sinovial dan jaringan konektif lainnya. Nah, kalau misal kayak gini akan timbul apa sih? Yaitu akan timbul inflamasi kronis pada sinovial yang menyebabkan proliferasi pada jaringan. Nah, proliferasi ini itu akan menyerang ke
kartilago dan juga permukaan tulang. Sehingga pada kartilago itu akan terjadi erosi dan tulang akan juga menjadi penghancuran sendi. Itu untuk rheumatoid arthritis. Nah, ini gambarannya di mana ada antibodi ya, baik itu yang dihasilkan dari tubuh seperti sel B dan juga sel T. Terus ada juga yang dari luar, ini yang harusnya kita butuhkan. Kemudian ternyata di sana itu diserang, di mana hampir semuanya diserang nih. Nah, ternyata ketika semua diserang itu adanya di sini kerusakan dari si tulang. Nah, ini untuk tahapan rheumatoid arthritis, mungkin ini bisa teman-teman lihat bersama-sama di mana di sini ketika dia dalam kondisi sehat ada tulang, kemudian di sini ada kartilago, ini yang biru, kemudian yang biru tua ini ada sinovial di mana di dalamnya ini tuh berisi cairan sinovial. Ketika sehat ini gambarannya begini, tapi ketika terkena RA itu akan ada di tahap yang pertama yaitu ada tahapan terkait dengan sinovitis, di mana di tahap ini si jaringan sinovialnya ini mereka mengalami penebalan dan juga peradangan. Kemudian ketika sudah begini gimana? Lanjut yang kedua itu adalah panus, di mana ketika sudah mengalami penebalan dan juga peradangan, maka yang menjadi akibat adalah si tulang kartilagonya ini, atau maaf, maksudnya tulang rawannya ini dia terkikis secara bertahap. Kalau sudah ini apa sih? Maka dia akan mengakibatkan tulang kartilago yang hilang itu jadi cukup banyak. Kemudian dia di fibrosis ankylosis itu sendi yang diinvasi oleh jaringan ikatan fibrosa ini dia jadi dari dua ini sendinya itu jadi terikat oleh ikatan fibrosa. Harusnya kan enggak ya, harusnya kan ini dipisah oleh cairan sinovial ya, agar bisa memudahkan pergerakan. Tapi di tahap ini ternyata dia udah mulai diinvasi, jadi mulai menyatu. Nah, kalau semisal udah kayak gini, jadinya itu yang keempat adalah tulangnya itu menyatu. Buat bergerak itu susah, atau bony ankylosis. Itu terkait dengan tahapan RA. Kalau sudah begini tuh gimana sih pengobatannya? Oh, sebelum kita masuk pengobatan itu ada masuk ke gejala dan tanda ya. Di mana nah ini di sini dari gejala dan tanda itu nyeri dan kaku sendi itu lebih dari 30 menit. Nah, ini tadi juga belum beda ya dari si osteoartritis, di mana kalau OA itu kurang dari 30, sedangkan kalau RA itu lebih dari 30 menit dalam seharian atau itu terjadi selama lebih dari 6 minggu. Kemudian adanya deformitas atau bentuk sendi. Kemudian di sana terjadi bengkak, ada hangat juga. Dan distribusi sendi yang terkena itu simetris dan sering terjadi pada sendi ekstremitas atau yang biasa kita gunakan untuk pergerakan. Dan ini terdapat nodul karena tadi dari prosesnya itu ada proses si jaringan yang menebal, kemudian tadi juga ada terjadi meradang gitu kan, maka di sana akan timbul nodul. Nah, ini bisa teman-teman bedakan ya, di mana di kiri ini ada RA, di mana kalau RA itu nih hampir sama dia terkena sendinya. Jadi simetris, benar-benar simetris. Dan kalau misal OA ini tuh bisa di salah satu. Misal di sini yang terkena hanya ini, di sini nggak terkena. Ini bisa teman-teman lihat perbedaannya ya. Itu gambaran dari RA dan OA untuk membedakan.
Lalu terkait dengan data lab dan juga tes diagnostik, karena untuk RA dia hubungannya dengan sel tubuh dan juga sel asing, maka data lab yang pertama adalah terkait dengan imunoglobulin M rheumatoid factor atau IgM-RF. Kemudian ada C reaktif protein atau CRP. Kemudian pada ini juga ditemukan leukosit tinggi pada cairan sinovial, lalu bisa juga dilakukan dengan radiografi. Nah, untuk terapi farmakologinya itu apa sih? Nah, ini terapi farmakologi itu ada dengan DMARD ya, di mana DMARD itu disease modifying anti-rheumatoid drugs. Dia fungsinya adalah untuk memperlambat progresivitas dari RA. Di sana ada dua, yaitu ada non-biologi, dari golongan non-biologi dan juga golongan biologi. Nah, untuk non-biologi ini ada yang pertama itu methotrexat, lalu ada hidroksikloroquine, kemudian ada sulfasalazin dan ada leflunomid. Kalau methotrexat itu dia fungsinya mekanismenya adalah menghambat produksi sitokin, lalu biosintesis purin dan menstimulasi pelepasan adenosin. Dan untuk hidroksikloroquine, dia menurunkan reaksi antigen antibodi di daerah inflamasi. Lalu untuk sulfasalazin itu prodrug ya, yang dia nantinya akan diubah oleh bakteri di usus menjadi sulfapiridin. Fungsinya untuk apa sih? Dia fungsinya adalah untuk anti rematik. Selanjutnya terkait leflunomid, dia mekanismenya adalah menghambat sintesis pirimidin sehingga nanti akan menurunkan proliferasi si limfosit dan juga modulasi dari inflamasi. Ini pilihan terapi untuk agen non biologi. Kemudian kita lanjut ke agen biologis. Itu dia untuk yang pertama adalah mekanismenya menghambat TNF atau tumor necrosis faktor. Di sini ada etanercept, infliximab, adalimumab, terus sertolizumab dan golimumab. Ini kalau semisal yang sering keluar itu terkait yang belakangnya itu mab nih, infliximab, adalimumab. Terus ada antagonis IL-6 interleukin 6 yaitu ada tocilizumab, di mana dia ya antagonis dari IL-6. Kemudian untuk mengurangi di sel B itu bisa dengan menggunakan rituximab. Dan untuk DMARD ini sendiri itu bisa digunakan terapi tunggal atau kombinasi. Maksudnya bisa tunggal non biologis atau tunggal biologis, lalu bisa kombinasi dari salah satu agen non biologis dan juga biologis. Itu terkait ARD. Nah, karena di sana pasti ada yang namanya nyeri ya, pasti kita perlu juga anti nyeri nih. Di sini pakainya NSAID. Di mana untuk NSAID itu sebaiknya tidak digunakan sebagai terapi dari RA atau terapi tunggal pada RA karena dia tidak akan memperbaiki penyebab penyakitnya. Jadi dia itu hanya untuk mengurangi gejalanya ya tadi kayak nyerinya gitu. Nah, sekali NSAID ini itu pada umumnya dia dikombinasi dengan DMARD. Lalu bisa juga diberikan kortikosteroid karena kan di sana kan tadi dari prosesnya kan ada peradangan ya. Kita bisa pakai ini, tapi kortikosteroid juga tidak bisa untuk tunggal ya, karena sama dengan NSAID dia tidak memperbaiki dari penyebab penyakit, melainkan hanya untuk mengurangi gejalanya. Nah, ini di sini juga terdapat keterangan di mana kortikosteroid itu sangat mampu dalam mengontrol gejala sebelum
efek DMARD terasa dan dia biasanya digunakan pada rheumatoid arthritis akut. Gitu. Nah, ini terapi farmakologi, apakah ada nonnya? Ada. Yang pertama itu jelas istirahat. Kemudian kita bisa juga lakukan fisioterapi. Lalu bisa menggunakan alat bantu gerak kayak semisal tongkat. Dan yang terakhir itu bisa dilakukan operasi. Untuk evaluasinya itu sama ya kayak si OA, di mana kita perlu melihat perbaikan gejalanya seperti nyeri, kaku, bengkak. Lalu kita lihat juga efek samping obatnya apakah timbul, kemudian kualitas hidupnya bagaimana, mobilitas pasien gimana, kepatuhan pengobatan dari pasien gimana. Kalau misal patuh pasti dia bisa perbaikan gejalanya ada, kemudian mengurangi juga penyebab faktor RA-nya itu pasti ada. Kemudian kita juga perlu lihat tes lab dan juga radiologi. Tes labnya tadi terkait IgM-nya itu, IgM RF-nya itu seperti apa hasilnya. Itu dengan evaluasinya ya. Nah, itu untuk rheumatoid arthritis. Kita lanjut ke berikutnya yaitu tentang osteoporosis. Di mana osteoporosis adalah adanya kelainan tulang yang ditandai dengan rendahnya kepadatan tulang. Kalau udah remah, udah padatannya udah rendah, pasti nanti akan berpengaruh ke struktur. Strukturnya itu jadi lemah. Kemudian padatnya rendah, otomatis juga pengaruh ke lain adalah kekuatan tulangnya juga jadi menurun sehingga nanti akan mempengaruhi peningkatan resiko terjadinya fraktur. Itu gambaran tentang osteoporosis. Nah, kita lanjut ke etiologinya ya. Gimana pada osteoporosis itu yang kita sorot adalah tipe tulangnya itu ada dua, yaitu dari tulang kortikal seperti tulang paha dan juga trabekular. Contohnya ada si vertebrata. Gimana trabekular dia itu 10 kali lebih aktif secara metabolik disebabkan kecepatan siklus tulang yang tinggi. Karena apa? Dia kok bisa jadi 10 kali? Karena luas permukaannya itu lebih besar dan bentuknya itu seperti sarang lebah. Kemudian dari tulang sendiri itu ada yang namanya kolagen, di mana kolagen itu berperan terhadap fleksibilitas nih pada saat pergerakan berarti, dan juga dia memiliki kemampuan dalam menyerap energi dan mineral yang memberi kekakuan dan juga kekuatan pada tulang. Itu fungsi dari si kolagennya ya. Nah, ini bisa kita lihat bersama-sama terkait tentang dari osteoporosis ya. Di langkah yang pertama ini tuh ada langkah inisiasi, di mana di langkah ini itu remodeling tulang dimulai dari sinyal oleh osteosit nih, osteosit yang dirangsang oleh adanya stres, kemudian ada mikrofraktur, terus ada sistem respon tubuh ke sitokin, faktor pertumbuhan, serta penyakit dan pengobatan tertentu. Jadi ininya itu osteositnya tuh mulai terangsang ya, mulai melakukan remodeling karena tadi sebab-sebab tadi. Ini untuk yang pertama, kemudian untuk langkah yang kedua dan ketiga ini dia adanya proses resorpsi. Proses resorpsi itu di mana proses si osteoklasnya itu, karena tadi sudah dipanggil osteosit, lalu jadi osteoklasnya itu dia mulai teraktivasi. Nah, kalau sudah teraktivasi, dia akan bisa menempel di tulang. Kalau nempel di tulang, lalu osteoklas itu akan mensekresi proteinase untuk melarutkan mineral tulang. Nah, setelah proses resorpsi, dia ada yang keempat ini adalah proses reversal. Ketika tulang sudah diresorpsi, maka osteoklas ini akan membentuk
si efrin B2 yang dimana efrin B2 ini akan menempel pada osteoblas. Sehingga kalau misal sudah menempel di sini akan terjadi diferensiasi, kemudian akan ada pematangan dan juga akan ada aktivasi dari osteoblas. Nah, kalau misal osteoblas ini sudah matang, dia akan bisa memproduksi osteoprotegrin sehingga akan menghentikan dari proses resorpsi tulang. Nih yang keempat. Nah, setelah masuk ke keempat ini, kita akan masuk ke tahap yang kelima, langkah kelima, yaitu akan terjadinya adalah formasi. Di mana formasi tulang itu terjadi dalam dua fase, yaitu pengisian lubang akibat resorpsi dan juga osteoid. Kemudian fase selanjutnya adalah mineralisasi tulang dengan kalsium dan magnesium dan juga fosfor. Dia untuk apa sih? Untuk memberikan kekuatan. Lalu langkah keenam adalah langkah pasif, di mana ini merupakan fase terakhir dan tulang dalam masa istirahat sampai dan proses remodeling dimulai kembali. Berarti di proses ini ya, di proses remodeling ini. Berarti mulai ke tahap satunya lagi. Ini untuk ini aja sih selingan. Sebenarnya kalau farmakoterapi itu yang perlu teman-teman itu garis bawahi yang benar-benar perlu diperhatikan adalah terkait dengan obat-obatannya dari first line, second line, kayak gitu. Kemudian kita lanjut nih dari gimana sih, kenapa sih bisa menyebabkan osteoporosis. Di sana itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi, itu ada genetiknya, kemudian pola makan, gaya hidup, hormon, terus ada penyakit, terus ada obat. Nah, di sini akan menyebabkan tulang keropos ya. Kalau tulang atau masa tulang kurang optimal. Nah, dari kedua ini, kalau tulangnya tidak keropos, bisa menimbulkan gangguan pada kualitas tulang. Kalau gangguan kualitas tulangnya ada, maka penurunan otomatis akan lari ke penurunan kualitas kekuatan tulang atau disebut dengan osteoporosis. Kemudian juga bisa ketika masa tulang kurang optimal bisa turun kepadatan tulangnya, lalu jadi turun juga kekuatan tulang dan timbul osteoporosis. Lalu ada trauma fraktur. Selain itu penuaan nih usia juga bisa jadi salah satu faktor jadi dari penyebabnya si osteoporosis. Nah, ini ya faktor-faktor terjadinya osteoporosis ini sebenarnya kayak udah ringkasan dari gambar yang tadi. Misal kepadatan mineral tulang rendah, terus wanita itu bisa lebih terkena resikonya lebih tinggi, lalu usia tua, etnis, terus ada riwayat fraktur sebelumnya, kemudian BMI-nya rendah, merokok, riwayat penggunaan glukokortikoid, ini berarti obat, terus ada faktor osteoporotik pada keluarga tingkat pertama, terus adanya kurangnya asupan kalsium, lalu di sana mungkin ada orangnya itu gaya hidupnya mengonsumsi alkohol. Ini faktor-faktor resiko yang bisa menyebabkan terjadinya si osteoporosis. Nah, ini ada terkait obat-obatan yang bisa berhubungan dengan peningkatan kerapuhan tulang atau juga risiko fraktur. Dimana kalau furosemid ini dia tidak memengaruhi penurunan kepadatan mineral tulang, tapi dia itu meningkatkan resiko fraktur ya. Ini bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, selain obat, ternyata ada juga kondisi medis yang mana dia bisa berhubungan dengan osteoporosis. Yang pertama itu terkait dengan endokrin, atau kalau endokrin pasti hubungannya dengan hormonal ya. Contohnya itu ada hipertiroid, terus DM tipe 1 dan 2, lalu dia juga bisa terkait dengan defisiensi testosteron. Lalu terkait gastrointestinal itu adanya contohnya seperti gangguan nutrisi, keadaan malabsorpsi, lalu penyakit liver kronis, dan ada gangguan inflamasi seperti RA,
SLE, kemudian COPD, lalu penyakit kronis, contohnya ada CKD, keganasan, kemudian HIV/AIDS, transplantasi organ, terus ada imobilitas seperti muskular distrofi, lalu multiple sclerosis, stroke, dan ada genet itu seperti Down syndrome. Ternyata dia bisa berhubungan juga dengan si osteoporosis. Nah, untuk gejala dan tanda, yang pertama itu sering sekali untuk osteoporosis itu tanpa gejala ya. Lalu ada nyeri juga kadang, terus imobilitas, postur tubuhnya memendek, kifosis, lordosis, lalu tuh vertebra, terus pinggul, lengan, pergelangan, tangan tanpa trauma. Nah, untuk data lab dan tes diagnostik yang bisa digunakan ini lumayan banyak. Ini untuknya sendiri bisa teman-teman lihat ada profil metabolik, kreatinin yang berhubungan itu kan terkait dengan kalsium dan juga vitamin D-nya yang paling sering Kemudian kita bisa lihat juga dari kepadatan tulang belakang dan juga panggul, lalu ada penilaian fraktur vertebrata dengan menggunakan dual energi X-ray atau absorptiometry atau DFA. Terus bisa juga teman-teman pakai dengan melihat melalui radiografi. Nah, untuk terapi farmakologi itu yang pertama mengurangi nyeri lalu memperbaiki kapasitas fungsional, memperbaiki kualitas hidup, dan juga mengurangi jatuh dan kaki masa depan. Untuk pilihan terapinya itu yang pertama ada obat antireseptif atau contohnya itu suplemen ya. Yang pertama itu suplemen kalsium. Dia mekanisme adalah meningkatkan padatan mineral tulang. Salah satu mineral yang ada di tulang itu kan kalsium ya. Seperti contohnya itu bisa kalsium sitrat, lalu bisa juga kalsium karbonat. Dan terus ada vitamin D ya. Vitamin D itu dia memaksimalkan absorpsi kalsium di usus seperti vitamin D3 yaitu kalsiferol dan vitamin D2 atau ergokalsiferol. Nah, untuk ini kalsium dan juga vitamin D itu dia durasi pengobatannya minimal adalah 3 bulan untuk mencapai kondisi steady state atau kondisi di mana si kalsium dan vitamin D-nya itu terpenuhi secara minimal. Ada yang tanya apa sih soal post test di grup? Ini nanti setelah ini aku kasih soal ya, teman-teman bisa kerjakan. Terus nanti soalnya bisa, kalau ada yang mau ditanyakan, bisa kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, ini antireseptif yang bisa teman-teman temukan tanpa resep ya, bisa teman-teman dapatkan di apotek tanpa resep. Kemudian untuk antireseptif yang diresepkan itu ada bifosfonat, lalu ada yang ligand inhibitor, kemudian ada estrogen agonis, dan ada kalsitonin. Bifosfonat itu mekanismenya adalah menghambat prenilasi dan menghambat trifosfatase signalin protein sehingga dia akan menurunkan pematangan jumlah adesi tulang dan juga masa hidup osteoklas. Contohnya adalah alendronat, ibandronat, risedronat, dan asam zoledronat. Ini golongan bifosfonat lumayan sering ditanyakan di UKAI. Nah, untuk perhatiannya itu dia adalah bioavailabilitasnya kecil dan untuk meminimalisir efek samping gastrointestinal, tablet oralnya itu harus diminum dengan menggunakan banyak air putih. Nah, selanjutnya ada ring inhibitor. Dia mekanismenya adalah menghambat osteoklatogenesis dan meningkatkan osteoklas apoptosis. Contohnya seperti denosumab.
Nah, untuk ini dia diberikan secara subkutan. Lalu ada estrogen agonis dan antagonis. Dia digunakan untuk mencegah dan terapi osteoporosis dan juga menurunkan resiko kanker payudara pada wanita ketika dia sudah postmenopause ya. Mekanismenya itu memiliki efek aksi agonis estrogen di tulang dan juga aksi antagonis di jaringan rahim dan payudara. Contohnya itu ada raloxifene, basedoxifene. Nah, perhatian ini perlu teman-teman perhatikan dia berinteraksi dengan warfarin. Maka ketika ada pasien yang mungkin diberikan raloxifene dan warfarin, ini bisa teman-teman berikan jeda pemberiannya atau kalau semisal bisa diganti ya dilakukan penggantian. Tapi tetap dengan persetujuan dan sepengetahuan dari dokter yang menangani ya. Nah, pengobatan yang terakhir yaitu terkait dengan kalsitonin. Kalsitonin dia mekanismenya adalah hormon endogen yang dilepaskan kelenjar tiroid ketika kadar kalsium di serum itu meningkat sehingga dapat meringankan nyeri pada pasien fraktur vertebral akut kalsitonin. Ada juga ini pengobatannya bisa dengan formation medication atau dia itu jenis hormon ya PTH 1 sampai 34 unit di mana mekanismenya itu meningkatkan formasi tulang, kecepatan remodeling tulang, serta jumlah dan aktivitas dari osteoblas. Contohnya adalah teriparatid. Itu untuk pengobatan farmakologi. Gimana sih dengan non farmakologinya? Nah, untuk non farmakologi, yang pertama kita otomatis bisa melakukan pencegahan ya. Caranya dengan apa sih? Caranya itu kita perlu melakukan gaya hidup sehat. Tadi berarti merokok, minum alkohol bisa teman-teman hindari. Terus dicukupi kebutuhan yang berkaitan dengan mineral tulang seperti kalsium dan juga vitamin D-nya. Nah, lalu juga dilakukan diet ya seperti asupan nutrisi dan mineral yang seimbang. Dan di sini juga dianjurkan untuk membatasi konsumsi garam, alkohol, dan kafein. Asupan kalsium dan vitamin D yang tinggi, berhenti mengerokok, kemudian olahraga, terus juga sebisa mungkin untuk mencegah terjadinya jatuh. Nah, untuk evaluasi itu kita perlu evaluasi terkait dengan kepatuhan dan juga tolerabilitas pengobatan. Gimana sih kepatuhannya si pasien dalam konsumsi obat? Itu otomatis perlu kita melihat ya. Karena di sana kan kalau siapa aktif kita juga bisa melihat gimana nyeri dan juga gejala-gejala lain apakah bisa berkurang. Nih, selanjutnya kita juga perlu menilai penilaian faktor, lalu nyeri punggung dan penurunan tinggi badannya perlu kita lihat. Lalu pengukuran kepadatan mineral dan tulangnya, apakah mineral dan tulangnya sudah bisa di kondisi steady state. Terus juga bisa kita lihat terkait dengan pengukuran marker tulang. Itu dari osteoporosis. Itu osteoporosis. Lalu ada asam urat atau biasa kita kenal GOT, di mana asam urat itu atau GOT adalah sekumpulan spektrum penyakit adanya peningkatan konsentrasi asam urat di serum atau dengan kondisi hiperurisemia. Nah, kalau udah hiperurisemia pasti dia akan adanya penumpukan ya kristal urat di cairan sinovial. Nih, lalu penumpukannya itu bisa kita namakan dengan topi atau tofus di jaringan dan sendi dan bisa juga di nefrolithiasis. Kalau ini berarti di ginjal ya, bisa temukan. Nah, untuk etologi dan patofisiologi sendiri, ini ada beberapa kondisi
yang bisa menyebabkan hiperuremia seperti gout primer, lalu diabetes ketoasidasi, acidosis laktat. Yang paling sering itu terkait obesitas ini. Terus ada nih renal disfungsi, dari Down syndrome bisa juga alkoholisme akut, akromegali juga bisa menyebabkan hiperuremia. Ini beberapa yang sering menyebabkan hiperuremia. Paling sering muncul itu terkait dengan diabetes ketoasidasi dan juga acidosis laktat. Nah, di mana asam urat sendiri itu merupakan produk akhir dari degradasi purin. Peningkatan asam urat di dalam tubuh itu diakibatkan oleh adanya overproduksi dan underekskresi asam urat. Jadi udah produksinya over, ternyata ekskresinya itu juga sedikit ya. Nah, untuk purin, di mana asam urat itu berasal ada dari 3 sumber. Makanan misalnya jeroan, daging, dan seafood. Lalu konversi asam nukleat jaringan menjadi nukleotida purin, misalnya seperti banyak terjadi pada pasien yang menerima sitotoksik nih. Lalu dia juga bisa dihasilkan dari sintesis de novo dan juga basa purin. Makanya ketika teman-teman praktek mungkin menemukan pasien asam uratnya tinggi, ini salah satu yang bisa teman-teman berikan jadi saran adalah untuk mengurangi jeroan, daging, dan juga seafood-nya. Nah, ini terkait dengan prosesnya ya, proses dari si pembentukan asam urat, di mana di sini adanya perubahan hipoksantin menuju asam urat, dia dibantu oleh enzim yang dinamakan dengan enzim santin oksidase. Tuh. Nah, untuk gejala dan tanda itu gimana sih? Gejala dan tanda itu ada nyeri, demam, lalu ada inflamasi, lalu ada tofus di sendi, bisa juga di daun telinga atau ginjal. Untuk data lab dan tes diagnostik, yang perlu kita lihat adalah dari data lab si asam uratnya sendiri. Untuk data lab normal, dia kurang dari 6,5 sampai dengan 7. Kemudian perlu juga dicek terkait dengan leukositosis. Pengobatannya nih ya, kena adanya anemia, juga adanya nyeri, tapi tujuan terapinya perlu kita lihat adalah untuk mengurangi serangan akut, terus mencegah serangan ulang dari akut, lalu mencegah komplikasi akibat penumpukan urat jaringan. Pilihannya ada NSAID nih dan kortikosteroid, dia untuk serangan akut dan juga gejalanya seperti nyeri. Lalu bisa juga pakai kolchicine, dia adalah menghambat aktivasi dan juga degranulasi dan migrasi dari neutrofil sehingga tidak memfagositosis kristal uratnya. Dan ada dari golongan santin oksidase inhibitor ini ya, karena inhibitor pasti santin oksidase. Nah, ini pasti mekanismenya adalah untuk menghambat enzim santin oksidase yang bisa mengubah hipoksantin jadi santin, lalu santin dirubah ke asam urat. Contohnya seperti allopurinol dan juga febusoxstat. Untuk pilihan terapi yang keempat ada uricosuric. Mekanismenya itu untuk meningkatkan clearance asam urat di renal dengan menghambat reabsorpsi asam urat di bulus proksimal. Contohnya probenecid. Ini di renal pasti yang berhubungan dengan nefron ya, bisa pakai si probenecid. Nah, terapi non farmakologinya kita bisa memberikan saran dengan menjaga pola makan tadi seperti menghindari daging dan juga seafood. Terus melinjo itu satu pohon itu bisa juga menyebabkan salah satu yang bisa menyebabkan asam urat. Lalu bisa juga kita memberi saran untuk menghindari rokok dan alkohol.
Dan bisa juga diminta untuk olahraga. Kemudian terkait dengan evaluasi ya, kita perlu melihat si pemantauan kadar asam uratnya, gimana, apakah sudah turun atau belum. Lalu kita melihat juga perbaikan gejalanya, apakah nyerinya sudah berkurang. Lalu kita lihat juga dari meningkat kualitas hidupnya seperti apa. Nah, itu terkait dengan tulang dan sendi. Kalau misal materi yang di apa ya, teman-teman anggap cukup panjang, ini aku ada sih ringkasannya, nanti aku bagiin. Nah, ini terkait dengan ringkasan dari keempat ya. Keempatnya nih ada OA, RA, kemudian osteoporosis. Ini juga ada pengobatannya. Lalu untuk RA ini ada juga. Nah, osteoporosis ini itu skala kita untuk melihat T-score-nya dari si osteoporosis normal. Untuk T-score-nya itu harus kurang dari -1. Osteopenia dia -1 sampai dengan -2,4. Sedangkan bisa dikatakan osteoporosis ketika T-score-nya itu kurang dari -2,5, berarti ini ke sana ya. Bisa dikatakan osteoporosis, dan ini juga untuk obat-obatannya bisa teman-teman pelajari dari ringkasan ini sih, ini lebih ringkas. Mungkin akan bisa membantu teman-teman ya. Terkait dengan asam urat. Untuk laki-laki dia itu normalnya harus kurang dari 7, sedangkan perempuan itu kurang dari 6. Nah, untuk ibu hamil, dia itu pakainya ibuprofen atau juga bisa pakai B Nesit. Suaranya kecil, sekarang suaranya masih kecil nggak? Enggak, Kak, tapi tadi kayak hilang-hilang gitu, Kak, suaranya. Oh ya, mungkin jaringannya kali ya. Ini ya, nanti bisa teman-teman baca lebih lagi. Itu terkait tulang dan sendi, ada pertanyaan nggak? Kak, izin yang PDF yang Kakak liatin tadi boleh izin minta nggak, Kak, nanti? Boleh dong, nanti aku kasih ya. Iya, Kak. Aku kasih di grup. Kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut ke saluran cerna ya. Nah, di saluran cerna kita ada apa sih? Di saluran cerna itu ada diare, lalu konstipasi, lalu ada GERD, peptic ulcer, terus ada dispepsia non ulcer, dan juga ada mual muntah. Sebenarnya kalau dari GERD sampai ini dispepsia non ulcer, dia tuh hampir-hampir mirip ya dari gejalanya. Kita buka satu-satu. Yang pertama yaitu diare. Diare itu untuk kondisi itu ada kondisi dengan infeksi dan juga ada kondisi tanpa infeksi. Kalau tanpa infeksi, dia berarti tidak disertai dengan gejala tambahan seperti demam, feses, berlendir, dan lain sebagainya. Ya udah kayak diare biasa aja, ke belakang, sering kamar mandi kayak gitu. Nggak ada demam, nggak ada, pokoknya kayak diare biasa aja. Jadi kalau tanpa infeksi, tata laksanya gimana sih? Tata laksa yang pertama yang bisa kita berikan adalah diberi si larutan elektrolit. Lalu bisa juga dikasihkan dengan absorban atau di mana contohnya itu seperti atapulgit, norit, dan juga kaolin. Kemudian yang ketiga itu bisa diberikan brookforming atau kaolin. Yang keempat ini bisa kita beri penghambat
peristaltik. Contohnya itu ada loperamid dan juga difenoksilat. Nah, untuk tanpa infeksi ini, maka yang perlu kita berikan pertama adalah kalau mau obat itu kita bisa pakai si atalpulgit. Kalau misal dari sini, dari 1, 2, 3 nih sudah diberikan ternyata belum sembuh-sembuh, kita bisa lari ke loperamid. Itu untuk diare. Kemudian kalau diare dengan infeksi, gejalanya itu dia ada gejala tambahan kayak demam, feses, berlendir dan sebagainya dan lain sebagainya. Mungkin ada perubahan dari warna fesesnya ya, karena itu termasuk dari salah satu tanda di mana di sana ada bakteri ya. Kalau semisal udah ada infeksi ini, maka kita juga perlu memberikan antibiotik. Antibiotiknya itu apa? Antibiotik itu yang diberikan sama ketika pemberian diinfeksi pada saluran cerna. Selain itu juga kita beri dari terapi simptomatik dari untuk terapi gejalanya, misal ada demam, bisa teman-teman tuh berikan untuk demamnya kayak paracetamol atau ibuprofen. Nah, itu untuk diare. Dan untuk diare pada anak yang lebih bisa kita yang lebih aman itu bisa kita berikan pralit dan juga zinc selama 10 hari. Dan pada bayi ini, kalau bayi itu bisa dilakukan pemberian ASI dan juga makanan makanan serbuk untuk memperbaiki si pencernaan, makanan probiotik apa ya namanya, lupa aku, itu kayak contohnya itu kayak Elbio, terus kayak Lactobi kayak gitu. Itu diare ya. Nah, kita lanjut. Kalau ada diare, selanjutnya itu terkait tentang konstipasi. Konstipasi itu kondisinya itu biasanya normal adalah paling lama itu 1 minggu. Gejalanya ya konstipasi, di mana dia pasti fesesnya adalah mengeras. Untuk tata laksana non farmakologi bisa nih teman-teman berikan saran terkait untuk memberikan menambah makanan-makanan serat. Kayak misal mungkin paya tuh non farmakologinya. Lalu untuk terapi farmakologinya bisa teman-teman berikan agen book forming seperti dokusa atau laktulosa, ini yang paling terkenal dengan jangka waktu 1 sampai dengan 3 hari. Terus bisa juga diberikan sena, lalu bisa diberi MGSO4 dengan jangka waktu 6 sampai dengan 12 jam. Dan bisa juga yang terakhir itu diberi stimulasi peristaltik atau bisa juga bisa kodil. Ada juga yang terakhir itu diberi stimulasi water evacuation seperti castor oil, ada propylene glycol, bisa kodil rektal, lalu larutan salin nih. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan untuk pasien geriatri ini, bisa teman-teman berikan forming atau laktulos. Dan untuk rawat inap tanpa ada gangguan gastrointestinal, bisa teman-teman berikan bisa kodil dan juga senyawa opiat. Ibu hamil nih, teman-teman hindari pencahar salin, pencahar seperti salin, dan bisa lebih memilih untuk bisa hindari pencahar salin dan juga MGSO4. Berarti selain itu bisa teman-teman pilih kayak bisa kodil, lalu laktulos, itu untuk ibu hamil. Anak-anak bisa teman-teman pakai laktulos. Nah, itu ya dari konstipasi. Selanjutnya kita masuk ke GERD. GERD itu kondisi di mana asam lambung dia naik ke esofagus dan juga menyebabkan iritasi. Gejalanya itu gimana? Gejalanya adalah panas di dada, terus bisa sampai muntah. Nanti kondisi terakhirnya adalah
bisa sampai susah menelan karena emang udah panas terus udah nggak enak banget pokoknya. Jadi susah menelan, makanan susah masuk. Padahal di sini harusnya lambung eh, nggak kosong dari makanan ya. Dan untuk tata laksana yang pertama itu untuk pengontrolan asam lambung, plus lainnya bisa teman-teman berikan antasida dan antasida non farmakologi seperti contohnya itu menghindari makanan asam dan juga pedas. Lalu bisa diberikan H2 blocker dosis rendah. H2 blocker contohnya yang ini ya, yang belakangnya tidin, ranitidin gitu-gitu ya, simetidin gitu. Lalu bisa second line-nya itu supresi produk asam dengan H2 blocker atau PPI. Dan untuk yang ketiga itu bisa dilakukan pembedahan atau surgery. Terus tata laksana yang kedua itu bisa dilakukan pengosongan lambung yaitu menggunakan metoclopramid di mana dia mekanismenya adalah untuk pengosongan lambung dan juga perlindungan mukosa. Mukosa lambung bisa kita pakai sukralfat. Untuk keterangan, kalau misal 2 minggu nih gejalanya itu tidak berkurang, udah diberikan pengobatan ini, bisa teman-teman lakukan periksa ke dokter karena mungkin di situ sudah obatnya sudah tidak berfungsi, bisa dilakukan pembedahan ya mungkin. Nah, untuk untuk kondisi pediatri atau anak bisa teman-teman pilihkan antasida atau suspensi dan ranitidin atau sukralfat. Kemudian pada kondisi hamil dan menyusui itu bisa diberikan antasida, ranitidin juga bisa, akan tetapi untuk ibu menyusui dia perlu perhatian ya karena bisa buat gampangannya itu bisa bikin air susunya itu seret. Dan yang selanjutnya itu ada sukralfat. Itu jadi yang ketiga ini antasida, ranitidin, sukralfat itu bisa teman-teman berikan pada ibu hamil, pada ibu menyusui bisa juga, tetapi untuk ranitidin ini harus ada perhatian. Karena tadi sih membuat air susunya serat. Maka kalau bisa dipilih selain ranitidin aja. Itu untuk GERD. Nah, selanjutnya pada peptic ulcer dia itu ada 4 kondisi ya, di mana kondisi yang pertama itu dipengaruhi oleh adanya gangguan sekresi asam klorida atau HCl dengan gejala itu ada mual, nyeri ulu hati, kemudian tanpa gas, berarti tanpa kembung ya. Tata laksananya bisa diberikan itu bisa kita berikan PPI. PPI itu pompa protein inhibitor ya, contohnya lansoprazol, omeprazol, belakangnya zolzol gitu. Itu untuk adanya gangguan sekresi HCl. Lalu untuk peningkatan HCl, gejalanya itu ada sendawa, kembung, dan mual. Nih, kalau semisal ada kembung, pasti kita perlu uh, obat untuk mengatasi kembungnya. Maka tata laksananya adalah dipilih si antasida, di mana di sana ada simeticon untuk kembungnya ya, dan juga simeticon aluminium, magnesium di sana untuk gejala-gejala ini ada, dan juga bisa dipilih bikarbonat. Contohnya itu ada antasida absorbable. Tapi ini yang paling sering dipilih adalah si antasidanya. Dan untuk kondisi yang ketiga itu di mana dia dipengaruhi oleh kondisi stres. Kalau stres gejalanya adalah ada sendawa pahit. Maka tata laksananya bisa kita berikan H2 blocker. Nah, kalau kondisi udah iritasi, lalu ada luka pada mukosa, gejalanya itu perih saat makan, kemudian ada pendarahan pada muntahan, terus dia ada demam, lalu ada fesesnya itu ternyata berdarah. Maka kita bisa berikan PPI dan disertai sukralfat karena di sana ada luka sih pada mukosa sehingga kita perlu melindungi si dinding mukosa. Maka pilih ada sukralfatnya. Nah, untuk keterangan selanjutnya itu ada interaksi terkait interaksi
sukralfat dan juga antasida, dia itu ada penyebab penurunan efek obat, di mana absorpsinya itu menurun dan dia dapat membentuk kelat dengan logam antasida. Maka kalau misal pemberian ini dengan ini itu sebaiknya dijeda. Lalu ada untuk ibu hamil, dia itu lebih aman menggunakan antasida. Bisa pakai PPI, tapi dia harus dilakukan monitoring. Dan ranitidin nih, tadi dia untuk ibu hamil kategori B, dan untuk ibu menyusui tadi dia itu menyebabkan proses breast milk. Nah, untuk sukralfat itu kategori B. Nah, kalau semisal nih, tadi kan ada iritasi, ada kondisi di mana dia iritasi dan juga luka pada mukosa. Kan di sana ada pendarahan ya. Kalau ada darah itu kan bisa jadi salah satu adanya gejala infeksi. Maka untuk itu tata laksana yang diberikan itu bisa sesuai dengan tata laksana ketika pada infeksi saluran cerna. Itu. Kalian udah dapat materi infeksi? Udah, Kak. Nah, udah berarti itu ya. Bisa teman-teman lihat di saluran cerna ada seperti di sana biasanya pakainya itu kalau nggak salah adalah metronidazole pilihannya. Itu untuk peptic ulcer. Nah, yang selanjutnya itu ada dispepsia non ulcer. Itu dispepsia non ulcer biasanya itu ada rasa tidak nyaman pada abdomen atas, lalu ada heartburn, kemudian rasa penuh pada perut kayak begah gitu ya. Kalau ini lebih ke begah sama kembung sih gampangannya. Tata laksana bisa kita berikan dengan yang pertama itu menurunkan si asam lambung. Bisa dipilih nih antasidanya. Kemudian bisa menurunkan refleks dari si asam alginat. Terus bisa juga memblok produksi asam. Contohnya itu ada PPI dan juga H2 blocker. Untuk dispepsia non-ulcer ini, kalau misal sudah dilakukan pengobatan dengan ketiganya ini ternyata tidak ada perbaikan, maka disarankan untuk melakukan endoskopi. Nah, tuh kemudian yang terakhir dari saluran cerna itu ada mual muntah, di mana di sana ada beberapa kondisi dengan penanganan yang berbeda. Yang pertama untuk kondisi ringan, maka kita bisa pilih antasida atau klorpromazin. Ini kondisi ringan itu biasanya pada saat diare itu kadang ada yang sama mual muntah, ini bisa kita pilih antasida. Lalu ada kondisi berat, mungkin habis ini ya ada keracunan nih, biasanya nih bisa pakai golongan benzodiazepin. Kemudian untuk kondisi hipertensi, glaukoma, dan asma bisa dipilih golongan dari antihistamin atau antikolinergik seperti dimenhidrinat, difenhidramin, dan juga ada skopolamin. Misal pasca kemo atau operasi, bisa teman-teman pilihkan terapi menggunakan kortikosteroid atau dexamethasone ditambahkan dengan ondansetron. Jadi double dua ini ya. Kemudian pada GERD atau tukak lambung bisa untuk golongan H2 blocker seperti simetidin, ranitidin. Pada kondisi diabetes bisa pakai metoclopramid. Pada kondisi hamil nih bisa pakai pyridoxine atau doxilamin atau ondansetron. Pyridoxine untuk first line, sedangkan ondansetron itu digunakan untuk pilihan akhir kalau misal pakai ini pyridoxine pakai doxilamin sudah tidak relevan. Nah, pada anak bisa kita berikan kortikosteroid, ondansetron atau domperidone dalam bentuk suspensi. Nah, untuk obatnya itu bisa berikan sesuai dengan kondisinya
si pasien. Misal kondisinya itu dia anak, maka kita perlu berikan kondisi anak. Kondisi hamil terutama itu juga perlu kita perhatikan ya, karena banyak sekali obat-obatan yang ya pengaruh ke janin itu, maka perlu kita lihat dari si pasiennya. Itu terkait dengan kondisi mual muntah dari saluran cerna. Ada pertanyaan? Oke, kalau belum, kita lanjut ya ke berikutnya terkait dengan penyakit organ hati. Di sini ada hepatitis. Nah, hepatitis itu ada 3 ya, hepatitis A, hepatitis B, dan juga hepatitis C. Kita lihat satu-satu. Disebabkan, kalau hepatitis A itu disebabkan oleh RNA virus dari genus Hepatovirus famili Picornaviridae. Dia akan bisa stabil di lingkungan itu selama 1 bulan. Nah, untuk penyebarannya ini, hepatitis A bisa dari fekal oral, terus terutama pada lingkungan dengan sanitasi buruk. Ini kalau lingkungan sanitasinya buruk itu bisa dimulai dari virus yang tertelan, kemudian diserap di lambung atau usus, lalu masuk ke sirkulasi darah, kemudian bisa menuju ke liver, terus di sana ternyata ada replikasi virus yang terjadi di hepatosit dan juga sel epitelial pada saluran cerna. Hepatitis A ini merupakan infeksi akut dan tidak akan berubah jadi kronis. Itu untuk hepatitis A. Nah, hepatitis B itu disebabkan oleh DNA virus dengan 10 jenis genotipe HBV. Penyebarannya dia secara seksual, lalu parenteral, itu seperti darah, jarum suntik, dan perinatal. Kayak perinatal itu ibu ke bayi pada saat lahir. Virus ini itu dapat bertahan di lingkungan selama 7 hari, tapi tidak menyebar melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Jadi dia penyebaran itu hanya dari yang disebutkan di atas ini ya, seksual, parental, terus perinatal. Nah, gimana sih prosesnya replikasinya itu dimulai ketika replikasi virus dari ikat virion dia ke reseptor di permukaan sel hepatosit. Nah, lalu partikelnya itu dibawa ke nukleus, di mana di sana itu DNA diubah dan dijadikan cetakan RNA virus. Lalu, kalau sudah dirubah dari RNA, RNA virusnya itu akan ditranskripsi kembali ke sitoplasma, lalu dibawa ke membran intraseluler dengan selubung protein, dan setelah itu Setelah itu akan bisa menginfeksi sel lain. Nah, hepatitis B ini merupakan infeksi akut dan bisa dia jadi kronis. Itu hepatitis B. Nah, untuk hepatitis C, dia itu disebabkan oleh RNA virus dari famili Flaviviridae. Penyebarannya itu lewat darah. Hepatitis C sendiri itu merupakan infeksi akut dan kronis. Jadi sama ya kayak hepatitis B. Yang tidak bisa jadi kronis itu hanya hepatitis A. Nah, untuk gejala dan tanda, ini bisa teman-teman lihat untuk hepatitis A itu adanya ikterisklera, lalu kulit dan juga sekresi, terus bisa juga BB-nya itu turun, terus bisa mengalami hepatomegali, lalu ada
anoreksia, mual muntah, dan juga bisa timbul gatal. Nah, hepatitis B itu dia mudah lelah, cemas, anoreksia, asidondis, atau biasanya kayak penyakit kuning gitu ya. Terus akan timbul muntah dan juga bisa sampai kejang. Ini ada icteriosclera kayak hepatitis A pada kulit dan juga bisa ada sekresinya. Untuk hepatitis C itu asimptomatis atau bisa tanpa gejala. Nah, ini yang agak susah ketika si pasiennya itu misalnya yang dialami adalah hepatitis C, ternyata dia nggak tahu karena dia asimptomatis ya. Nah, data lab dan data diagnostik untuk bisa mengetahui dia kena apa, maka kita bisa untuk hepatitis A itu bisa kita lihat IgM anti HAV-nya, lalu bilirubinnya, SGOT, SGPT, gamma-globulinnya, terus algalin fosfatase, gamma glutamil transferasenya gimana? Apakah dia melebihi ambang batas normal gitu? Kalau lebih pun ini juga IgM anti HAV-nya harus kita cek ya, karena harus kita lihat keduanya. Jadi nggak bisa kita simpulkan dengan salah satu ini saja. Kemudian yang kedua tentang hepatitis C. Hepatitis C itu bisa kita lihat dengan data lab HCV dari HCV cRNA-nya. Nah, hepatitis B itu ini cukup panjang ya tesnya dibanding dengan hepatitis yang lain. Di sana ada tes HBsAg, lalu bisa juga tes anti HBC, terus IgM anti HBC, terus anti HBs. Dimana ini ada keterangannya HBsAg itu hepatitis B surface antigen, HBC itu antibodi hepatitis B core antigen, lalu dia IgM anti HBC-nya itu ini imunoglobulin M antibodi hepatitis B core antigen, lalu anti HBs-nya itu ada antibodi hepatitis B surface antigen, di mana di sana itu untuk melihat SGOT, SGPT, dan HBV DNA. Ya, kalau semisal belum terpapar, dia berarti ya memang belum ada, pasti hasilnya ada ini. Kalau semisal kebal karena terinfeksi sebelumnya, pasti nanti anti HBC-nya dia adalah positif, lalu yang positif juga ada anti HBS-nya. Kalau semisal dia kebal karena dia dilakukan vaksinasi, berarti mungkin sebelumnya sudah ada pencegahan vaksin hepatitis dengan vaksinasi. Maka yang positif di sini nanti hasilnya adalah anti HBS. Kalau misal dia ternyata udah mengalami infeksinya itu akut, maka yang positif adalah nanti HBsAg, terus anti HBC, dan juga IgM anti HBC. Dan kalau dia ternyata infeksinya udah kronis, yang positif hasilnya adalah HBsAg dan juga anti HBC. Itu untuk membaca datanya ya. Gimana sih kalau semisal belum terpapar, kalau semisal sudah kebal karena udah terinfeksi sebelumnya, atau kebal karena vaksinasi, infeksi akut itu kayak gimana, infeksi kronis itu gimana. Itu ya tadi. Itu terkait dengan data lab dan diagnostik. Nah, kita masuk ke terapi farmakologinya. Untuk hepatitis A, bisa teman-teman lakukan imunisasi pasif dan juga aktif. Imunisasi pasifnya itu bisa diberikan hepatitis A imunoglobulin. Ini dapat diberikan sebelum atau sesudah terpapar virusnya. Dan untuk imunisasi aktifnya ini bisa dilakukan dengan pemberian vaksin hepatitis A. Nah, kalau untuk hepatitis B itu sama kayak hepatitis A, bisa pemberian imunisasi pasif
dan juga aktif. Dan karena hepatitis B pasti yang diberikan adalah hepatitis B imunoglobulin ya, dan juga imunisasi aktifnya pasti vaksin hepatitis B. Dan juga bisa ditambahkan interferon alfa, di mana dia itu mekanismenya adalah untuk anti proliferasi dan juga imunomodulator. Diberikan selama 3 kali seminggu atau minimal selama 12 bulan. Jadi 3 kali seminggunya ini selama 12 bulan lamanya. Pun minimal ya. Berarti nanti bisa juga lebih dari ini tergantung bagaimana evaluasi dari si kondisi pasiennya. Itu hepatitis B. Terus selain itu juga bisa ditambahkan PEG interferon alfa, itu mekanismenya ada antiproliferasi dan imunomodulator, pemberian selama 1 kali seminggu. Terus bisa juga diberikan lamivudin, dia memiliki mekanisme menghambat sintesis DNA HBV dan mengakibatkan terminasi rantai DNA. Terus bisa diberikan juga adefovir, mekanisme itu untuk menghambat HBV reverse transkriptase dan DNA polimerase. Dia dipilih kalau semisal ternyata pasien itu sudah resisten terhadap si lamivudin. Kemudian ada entecavir. Ini adalah untuk menghambat replikasi HBV dan bisa juga terkait dengan diberikan telbifudin. Bisa itu mekanismenya adalah untuk inhibitor kompetitif, reverse transkriptase, dan DNA polimerase. Dan terakhir itu bisa diberikan tenofovir. Mekanismenya adalah dia mirip dengan si adefovir, yaitu berarti untuk menghambat HBV reverse transkriptase dan DNA polimerase ya. Tapi untuk tenofovir ini dia tanpa efek nefrotoksik. Jadi mungkin nanti misal ada pasien hepatitis ternyata dia punya gangguan ginjal, bisa dipilihnya tenofovir daripada si adefovir. Itu terkait dengan pengobatan hepatitis B. Banyak sekali sih pilihannya. Yang paling ini adalah interferon alfa, lumayan sering ditanyakan, PEG juga sering. Kemudian pengobatan selanjutnya yaitu terkait dengan hepatitis C. Hepatitis C itu bisa kita berikan dengan regimen terapi seperti yang pertama itu ada PEG interferon alfa ditambah dengan ribavirin atau ditambah boceprevir atau telaprevir ya. Nah, ini tadi PEG interferon alfa berarti ada di ini slide sebelumnya ya, terkait dengan mekanismenya. Tambahannya dari ribavirin, terus bisa juga ditambah lagi boceprevir atau telaprevir. Untuk ribavirin, mekanismenya dia meningkatkan sustained virologis respon. Nah, ini tidak bisa digunakan sebagai monoterapi. Jadi dia harus dilakukan dengan kombinasi PEG interferon alfa dan boceprevir atau telaprevir itu mekanismenya adalah inhibitor NS3 atau 4A serine protease. Ini juga tidak bisa digunakan sebagai monoterapi. Jadi untuk hepatitis C pasti pengobatannya dia adalah sudah regimen dari kombinasi PEG interferon alfa ditambah ribavirin, terus ditambah lagi pilihannya ada boceprevir atau telaprevir. Itu terkait pengobatan hepatitis. Kemudian kalau sudah dilakukan pengobatan, maka kita perlu melihat terapi non farmakologi yang bisa diberikan dan juga evaluasi ya. Yang pertama yaitu terkait hepatitis A, kita bisa melakukan vaksinasi hepatitis A. Dan karena tadi dia
bisa dari penyebabnya adalah kebersihan lingkungan, maka yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan kebersihan dari lingkungan dan juga makanannya. Nah, untuk hepatitis B itu vaksinasi hepatitis B. Nah, hepatitis C, maka kita tidak bisa melakukan vaksinasi hepatitis C ya, karena virusnya itu dia bermutasi sangat cepat. Evaluasi yang perlu kita lihat dari pengobatannya adalah terkait dengan tanda gejalanya bagaimana. Lalu pemeriksaan lab karena terkait dengan tadi ya banyak sekali. Maka kita untuk bisa melihat keberhasilan dari terapinya itu agar lebih jelas kita lakukan pemeriksaan lab. Itu untuk materi dari saluran cerna, tulang dan sendi, terus penyakit organ hati. Ada pertanyaan? Oke, kalau misal mungkin nanti teman-teman bakal nemu pertanyaan ketika udah ketemu soal-soal kayaknya ya. Kalau untuk sekarang kan tadi terkait dengan materinya ya, hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan dari farmakoterapi ya, dilihat kondisi pasiennya itu seperti apa, apakah hamil, anak, atau menyusui, apakah dia ada penyakit lain. Kalau itu kan kalau udah tahu pasiennya benar-benar seperti apa, maka kita juga bisa melakukan pemilihan terapi yang sesuai dengan kondisi si pasien. Itu untuk farmakoterapi saluran cerna, tulang sendi, dan penyakit organ. Kalau semisal belum ada pertanyaan, aku cukupkan aja ya untuk pertemuan pagi hari ini. Nanti aku kirim link soal yang bisa teman-teman kerjakan untuk latihan dan biar tahu dari gambaran soalnya itu seperti apa. Dan juga materinya nanti aku kirim. Kayak gitu aja. Kalau belum ada pertanyaan. Iya, Kak. Oke, baik. Kita cukupkan ya pertemuan pagi hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa teman-teman ambil. Selamat melakukan aktivitas berikutnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak, Kak. Sama-sama.